Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Karanganyar, saya ucapkan terima kasih sudah hadir di acara siang ini. Yang saya hormati guru-guru, saya ucapkan terima kasih karena sudah memenuhi undangan saya di acara ini. Langsung saja ya, Bu Pak. Di sini namanya adalah penyebaran pemahaman dan berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Nah, kita samakan dulu persepsi kita dulu ya. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berikan pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bermanfaat dan bertanggung jawab. Nah, dari mewujudkan budaya positif ini, guru-guru memegang peranan sentral. Guru perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif dari universitas maupun sekolah. Lantas, bagaimana membangun budaya positif di sekolah? Nah, ini adalah beberapa konsep utama yang ada 7 untuk membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi pembangunan manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, pihak dan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Oke, langsung ke yang pertama ya. Perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yang seperti apa yang berubah? Oke, di sini kita akan belajar filosofi Ki Hajar Dewantoro yang tentang pendidikan. Di sini Ki Hajar Dewantoro berpikir tentang pendidikan, di mana beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntut semua program. Yang pada di sini ada program alam dan program zaman yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian beliau juga berpikir bahwa pendidikan adalah menghadap pada murid, yakni pendidikan berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan. Kemudian juga beliau mengibaratkan guru itu seperti petani, sekolah itu seperti ladang, dan murid adalah ibarat benih, di mana petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan perawatnya. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan potensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau student centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Kurikulum merdeka dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas, kurikuler dan ekstrakurikuler, dengan pendekatan pembelajaran berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman belajar siswa dalam bentuk pembelajaran proyek. Untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka atau IKDO, di
merdeka mensyaratkan perubahan mindset guru sebagai landasan awal atau utama. Adapun utama dari IKM adalah memerdekakan siswa atau berpusat pada siswa atau student center learning. Nah, tadi ada kata merdeka. Di sini kita juga tolong elaborasi arti dari merdeka. Beliau menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak akan terlepas dari Tuhan, akan tetapi cakap buat memberikan diri sendiri. Bisa disebutkan bahwa siswa itu harus punya mindsetnya sendiri, tidak hanya diberita-berita saja. Yang ada di kelas biasanya siswa itu harus diperintah dia mau mengerjakan, mau dipelajari soalnya baru mengerjakan. Nah, itu adalah gambaran kondisi di kelas ini. Oke, kita masuk ke konsep disiplin positif. Nah, kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan, atau peraturan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan yang tidak nyaman karena sifatnya memaksa. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak harus dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dari sini Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah memaksa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan disiplin itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan pendidikan yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Dan kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk disiplin kita atau motivasi eksternal. Miskonsepsi atau salah paham yang sering terjadi ketika disiplin di sekolah. Ini teorinya Dr. William Lesser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Dan di sini berdasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya murid sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan ada perilaku yang tidak disukai. Jadi, miskonsepsi Silpa murid di depan kita, mungkin murid melakukan hal yang kita berikan. Yang kita berikan itu misalkan nanti kamu jangan keluar lagi di depan kita. Iya, ketika kita ada kita, dia akan pulang lagi. Mulai ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau tujuan adalah bentuk kontrol dan usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk
tergantung pada pendapat yang guru bergerak. Kemudian ilusi berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas mereka. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya dan diri sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatifnya. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal yang tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah acuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan pengusahaan. Nah, secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri Anda tanpa hukuman dan hadiah. Pendekatan disiplin positif adalah bagaimana orang dewasa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, bereaksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Dan konsep berikutnya adalah motivasi dan strategi apa yang selama ini kami terapkan untuk menanamkan disiplin pada peserta didik, Bapak Ibu, dan bagaimana hasilnya pada perilaku peserta didik? Nah, ini gambaran situasinya. Suatu ketika Anjar tidak mengerjakan PR, kemudian oleh Pak Didi, Anjar disuruh mengerjakan PR di jam istirahat. Ini situasi yang pertama. Situasi yang kedua, Andi kedapatan tidak mengakui suatu komunitas sesuai dengan aturan sekolah. Oleh Pak Didi, Andi disuruh lari training lapangan sebanyak 3 kali. Yang kasus yang ketiga, selaku wali kelas Pak Didi menjanjikan hadiah bagi siswa kelas 10 jika dalam satu kelas ini tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Namun Bapak Ibu dari kasus di atas menangkan yang hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Kalau kita ngaji, berupa yang sekiranya hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Kalau yang ke-1, ini konsekuensi. Kalau yang kedua, hukuman. Kalau yang ketiga adalah penghargaan. Nah, menurut Bapak Ibu, manakah yang lebih bertahan lama disebutnya, yakni dengan memberi hukuman, konsekuensi atau penghargaan? Kenapa? Kira-kira apa berupa? Artinya pastinya kebanyakan memilih penghargaan. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika disebutnya sangat banyak sehingga tidak diberikan hadiah lagi bagi yang ada yang kesalahan waktu. Apakah kembali akan tetap sini? Coba lihat. Atas bagaimana agar disiplin melekat dalam diri sampai detik selamanya? Ya, sudah. Kalau dirangkum tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya
biasanya si pelaku atau yang ini ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini yang sering dipikirkan oleh orang yang berpikir menghindari tindak serupa. Ini kategorinya adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah kategorinya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Biasanya orang ini berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan ini juga motivasi eksternal. Nah ini yang biasanya pandangannya motivasi internal. Dan motivasi internal ini adalah tujuan dari disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Biasanya orang ini berpikir saya akan menjadi orang yang akan seperti apa bila saya melakukannya. Makanya saya mengerjakan PR karena saya ingin bisa. Nah tugas kita adalah bagaimana menyadarkan putra-putri kita agar memiliki motivasi internal seperti ini. Kemudian konsep berikutnya adalah kebutuhan dasar. Ini sudah arahnya ke ini ya. Nah ini ada kasus lagi. Ibu hamba, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yakni Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal bahkan sekian mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu hamba, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa yang Doni melakukan itu? Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu hamba dalam kondisi pandangan positif, Ibu hamba sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan Doni mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Ini adalah konsep 5 kebutuhan dasar, konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu bukunya tentang choice value. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kuasa atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Sekarang kita konsep posisi kontrol atau restitusi. Disiplin positif yang berpusat pada murid atau pendekatan restitusi di bawah posisi kontrol. Yang dimaksud dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline yang diterbitkan pada tahun 1998, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas yang setelah ini. Apakah efektif? Apakah berusaha kepada murid? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan apa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Watson berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah menghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, dan manajer.
Nah ini ciri dari posisi komputer. Biasanya ada suhu yang tinggi, langsung tubuhnya mata melotot dan jari menuju mengaruh. Contoh dialognya adalah terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kalau datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Kemudian bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat? Kemungkinan murid marah dan menentang atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kemudian pembuat merasa bersalah. Biasanya ada suara yang memelas, halus, sedikit, kemudian basah tubuhnya, mereka pada anak, kemudian disu. Biasanya dialognya adalah, nanti kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Murid bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Murid akan merasa bersalah yang mengecewakan ibu atau bapak. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tekanan merapat di dalam murid menanamkan perasaan. Tidak seperti itu dalam guru hukum di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian sebagai teman, biasanya ada suaranya akan bertanda bahasa tubuhnya berangkat kepada murid mata dan silakan. Biasanya dialognya seperti ini. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa lagi sambil ketawa gitu? Ya sudah tidak apa-apa, dulu sana nanti Pak Guru bantu kami ini. Terus bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Murid akan merasa senang dan apa dengan guru? Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid jadi tergantung pada guru tersebut. Tidak ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu tidak yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Dan posisi pemantau, biasanya ada suaranya datang, bahasa tubuhnya formal. Nah ini adalah satu dialognya antara guru dengan adik. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Tahukah kamu terlambat 15 menit? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan tidak terlambat? Tahukah saya harus tinggal kelas pada jam istirahat? Nanti mau jalan tugas ke negara saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas kita tadi. Saya tunggu. Dan ini bagaimana perasaan di peralatan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu yang istirahat dan mengerjakan tugas. Guru harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Kalau murid tidak bisa ditinggal seorang guru. Dan ini adalah posisi manajer.
Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi tempat maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Namun jika kita menginginkan boleh kita menjadi manusia yang berbeda, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan berkonsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau komando, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diajak melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan ini adalah posisi manajer. Ada suaranya tulus, maksud kemudian tidak kaku, mendekat ke murid. Dan ini adalah contoh dialog percakapannya antara guru dengan adik. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa ada tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid juga ini pada posisi manajer? Bahkan suara guru sebagai tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi merujuk dari ke murid, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun berdahulu menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahayakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Maksud yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Mungkin jawaban itu adalah untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban waktu itu juga adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal.
yang disepakati secara tersirat dan surat lepas dari keanggotaan suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis dan bermakna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik? Atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan. Ini adalah prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian langkah berikutnya adalah mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas dan warga sekolah bisa melihat hasil curahan mereka. Berikutnya adalah susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan atau sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh perubahannya adalah yang tadinya jangan berlari di kelas atau koridor, dirubah menjadi kalimat positif dan yakni berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat adalah tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berubah peraturan-peraturan. Selanjutnya untuk warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang tujuh dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimaksud dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian langkah berikutnya adalah tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Saatnya setelah beberapa peraturan telah disatukan dari beberapa keyakinan, maka jumlah pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebagian keyakinan sekolah atau kelas tidak perlu banyak, bisa sekitar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Dengan terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan ikutnya tetap dijalankan. Langkah berikutnya adalah setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru, semua warga murid. Langkah yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang bisa dilihat semua warga kelas. Dan ini adalah dokumentasi saya berupa ketika saya mempunyai kelas 11 TKJ dalam pembuatan keyakinan kelas.
Ini adalah video proses pembuatannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Oke. Kali ini kita akan Coba membuat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Ada yang tahu? Itu? Ada yang sudah dibuatkan? Belum. Bisa siap. ya. Jadi agar di kelas kalian yang nyaman, terus juga belajarnya enak, maka perlu dibuat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Kira-kira coba kalian siap ya. Ini adalah sebuah tabel. Nah, ini adalah sebuah tabel. Tabel yang pertama berdasarkan suasana kelas yang diinginkan oleh kalian seperti apa. Dalam menciptakan suasana kelas pasti perlu yang namanya peraturan kelas. Nah, tugas kalian untuk kasih kertas, kalian isi nama kalian, kemudian kedua item ini. Jelas? Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Ya? Kasih nama Bapak. Ya, kasih nama. Pak, dikasih tugas ke Pak. Nggak usah. Nah, sudah jelas ya. So, isi. Kasih nama ke Pak. Bener ya? Nanti kita akan coba merumuskan kira-kira seperti apa peraturannya biar suasana kelas yang diinginkan tercapai. Banyak hasilnya. Ya. Silakan teruskan saja. Ini berkaitan dengan peraturan kelas ya. Ya. Sudah? Sudah. Sudah.
kelas harus bersih. Lagi ya sudah? Ini perempuannya nih. Satu lagi. Lagi ya sudah? Suasana tenang. Bisa bersih. Peraturannya dikeluarkan. Jelas. Terus ada lagi. Tenang. Dan tenang ya. Nyaman, dada, aman. Betul ya. Damai. Murid-murid. Jam pelajaran. Ada lagi yang sudah? Kelasnya bersih. Sudah ada ya? Pak. Ada lagi. Kelas yang nyaman. Gitu ya. Damai. Sudah ada. Kelas ribut. Sudah ada. Sejuk dan bersih. Sudah ada ya. Sejuk. Laksanakan piket. Buat. Kelas. Ada lagi ya sudah? Sudah? Sudah ya? Lagi sudah? Hanya ini.
Nyaman, dapat bersih, sudah ada, tidak tidak boleh itu aturan ya? Ya. Boleh. Ininya menghargai. Menginginkan menghargai. Ada lagi? Sudah? Cukup? Ya. Nah, ini adalah peraturan kelas yang harus dilaksanakan agar ciptanya nyaman, damai, dari kelas harus bersih, tenang, tidak berisik, aman, damai, sejuk, menghargai. Kira-kira untuk peraturan ini bagaimana? Hah? Kira-kira disepakati tidak maksudnya? Sepakat? Ya. Ada yang perlu dikoreksi? Ada yang tidak setuju? Setuju semua? Setuju. Kalau setuju kita coba rubah ya peraturan kelasnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Wah, ya. Maksudnya dikeluarkan dari kelas? Gimana? Dikeluarkan dari kelas jika dianya ribut. Misal kalau ribut nih, mengganggu temannya yang belajar, maka dikeluarkan dari kelas. Ini contohnya. Keyakinan atau kesepakatan.
Kira-kira membuang sampah tempatnya bentuk keyakinan kalian apa? Menjaga apa? Apa lagi? Kalau membuang sampah tempatnya berarti menjaga apa? Melaksanakan piket juga bagian dari tugas menjaga apa? Membuat struktur kelas. Mungkin maksudnya adalah piket ya. Jadwal piket. Pasti untuk menjaga kebersihan kelas ya. Itu lagi. Udah ya, cukup ya. Kalau kedua, dikeluarkan dari kelas. Apa nih? Karena ribut ya. Terus tidak berisik. Apa nih? Tugas siswa adalah belajar. Benar nggak? Tugas siswa adalah belajar, bukan bikin keributan atau mengganggu temannya. Terus apa lagi? Tidak boleh ribut saat jam pelajaran. Ini ya. Tugas siswa adalah terus apa lagi? Saat belajar tidak bullying. Kalau bullying apa? Boleh. Jangan bullying. Bullying itu apa sih? Ya, menghina ya. Jadi hargai siapa? Man. Baik teman, guru, dan guru. Gimana? Kira-kira ini bisa disepakati? Bisa. Apa kalian meyakini bahwa ini sesuatu yang positif? Ya. Thinking. Apakah bermanfaat? Bermanfaat. Ya. Amin. Bermanfaat ya? Ya. Berarti ini sudah disepakati ya bahwa keyakinan kelas 11 TKJ yang ini ada 3 poin. Yang pertama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua adalah tugas siswa adalah belajar. Yang ketiga adalah menghargai teman dan guru. Sepakat? Kalau sepakat berarti kalian akan tanda tangan bahwa kalian sepakat. Silakan ditandatangani. Ayo coba tuh. Ayo. Silakan. Pak, tenang kalau Bapak. Nama jelas dan tangannya. Anu dah. Pak. Berarti Jalan deh, Pak. iya semuanya. Ini bukti bahwa kalian sudah sepakat bahwa kalian menyetujuinya. Tunggu dulu, Pak. Iya, 3 poin. Apa? Tantangan. Semua siswa. Ih, boleh apa kayak ini? Ini bukti bahwa kesepakatan ini sudah disahkan. Ayo, kira. Dan masing-masing warga negara kelas warga kelas sudah sepakat
doakan cetak ya. Ya. Dan ini adalah foto hasil dari proses pembuatan sepatu kelas. Ada sticky note, ada hasil kalkulatif suasana kelas yang diinginkan oleh siswa, dan peraturan kelas yang perlu disepakati. Dan ini adalah kesepakatan kelas yang sudah ditandatangani oleh siswa. Kemudian konsep berikutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Ini adalah tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan diri. Nah, kita menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan pengawasan yang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, lalu ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini, atau juga Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dari pada langkah 1 dan 3 lampu yang salah telah divalidasi dari pada langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia dan ini adalah dokumentasi saya ketika menerapkan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini duduk. Oke, cuma kemarin kamu tidak ikut ekstrakurikuler pramuka. Ya Pak, maaf. Soalnya saya buru-buru pulang karena diajak Bapak pergi piknik ke Bandung. Wah, pasti itu sangat menyenangkan. Bapak juga pasti sangat senang jika diajak piknik. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut ekstrakurikuler pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita?
Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Pak. Nah, kira-kira yang bisa kamu lakukan agar bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka, Pak. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstrakurikuler terlebih dahulu, baru ikut dengan bapak saya, Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ini. Iya, Pak. Insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Baik, Bapak apresiasi usaha kamu untuk lebih tertib dan sekarang kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Pak. Ya. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil sama Bapak? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya, nah. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nurul, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Namun, setiap tindakan kita pasti ada dosannya. Kira-kira, mengapa Nurul tidak mengumpulkan tugas? Karena saya capek dan mengantuk Pak. Soalnya semalam saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya pas jam pelajaran saya mengantuk dan tertidur. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Pak, Keyakinan kelas yang mana? selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Pak. Yang pertama, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Didi dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Bapak apresiasi tanggung jawab dan sekarang kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tobit dari kelas 12 TKJ 1. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Didi untuk tertib mengikuti kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler dan lainnya. Terima kasih Pak Didi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya dari kelas 12 APHP 1. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Didi untuk selalu bertanggung jawab dan mengatur jam tidur agar di sekolah tidak mengantuk. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah testimoni anak yang saya dampingi dan saya arahkan menggunakan segitiga institusi. Mereka merasa senang dan mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan mereka berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, mengingat anak-anak sudah menunggu kita untuk belajar, saya akhiri sesi ini. Bila ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.